Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Yuliani Permatasakti dari kelas Pendidikan Fisika 2022 C. NPM saya 22130226068. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan tugas mata kuliah IPA Biologi materi Sistem Pencernaan pada Manusia. Tabel mengenai nama-nama organ pencernaan pada manusia, struktur dan fungsinya. Nomor 1 itu ada mulut. Strukturnya rongga mulut terdapat beberapa struktur, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Fungsinya, mulut sebagai bagian dari anatomi tubuh manusia berfungsi untuk membantu proses pencernaan dan komunikasi. Sedangkan yang kedua itu ada kerongkongan. Kerongkongan itu terdiri atas esofagus, memiliki struktur jaringan yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior atau sepertiga bagian atas esofagus, 2 bagian tengah atau 2/3 tengah esofagus. Yang ketiga itu ada bagian inferior atau 3/3 bagian esofagus. Kerongkongan atau esofagus yaitu untuk membawa makanan, cairan, dan air liur dari mulut menuju ke lambung. Yang ketiga itu ada lambung. Struktur lambung yang telah dibagi menjadi 5 bagian, yaitu kardiak, pudus, badan lambung, antrum, dan polyrus. Fungsi dari lambung yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan sementara, memecah asam dari makanan yang dikonsumsi dan mengirimkan makanan ke fase berikutnya menuju usus kecil. Yang keempat itu ada organ pencernaan tambahan, yaitu pankreas. Pankreas terdiri atas kepala pankreas, badan pankreas, dan ekor pankreas. Fungsi pankreas yaitu memproduksi berbagai macam hormon penting seperti insulin, polipeptida, somatostatin, dan glukagon. Yang kelima itu ada usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi usus halus yaitu menyerap nutrisi dari makanan, memudahkan nutrisi yang digunakan tubuh, dan menetralkan makanan, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Yang keenam itu ada usus besar. Bagian-bagian usus besar yaitu serkum, kolom, rektum, dan anus. Fungsi usus besar yang utama adalah membentuk 1,5 liter cairan makanan yang telah dicampur dengan cairan pencernaan ke dalam tinja yang keras untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang nomor 2 itu ada bagaimana mekanisme kerja enzim-enzim pada organ pencernaan saat terjadinya pencernaan. Jawabannya adalah enzim pencernaan bekerja sebagai katalis, yaitu suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada pencernaan. Enzim-enzim ini mempercepat reaksi kimia untuk menguraikan karbohidrat, protein, dan lemak menjadi bentuk yang paling kecil. Setelah itu, barulah usus bisa menyerap zat gizi dan mengirimkannya ke sistem peredaran darah, dan kemudian akan mengedarkan zat gizi ke seluruh sel tubuh untuk membentuk energi atau melakukan fungsi lainnya. Sebagian besar enzim pencernaan diproduksi oleh pankreas, kelenjar dalam mulut, hati, kantung empedu, lambung, hingga usus kecil dan usus besar. Juga menghasilkan enzim untuk membantu memecah makanan. Jumlah dan jenis enzim yang dihasilkan tergantung pada apa yang dimakan dan berapa banyak makanan yang masuk. Yang ketiga, gangguan pada pencernaan. Yang pertama itu adalah diare. Organ yang terganggu yaitu usus besar, dinding usus. Gejalanya adalah perut mulas, buang air besar, tinja encer atau bahkan berdarah, sulit menahan buang air besar, pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Pada umumnya diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Cara mencegahnya yaitu kita bisa memisahkan makanan yang mentah dari yang matang, mencuci tangan sebelum makannya, menjauhi makanan yang diragukan kebersihannya, dan tidak minum air keran. Menyimpan makanan di lemari es, dan dihindari meninggalkan makanan di bawah paparan sinar matahari atau suhu ruangan. Yang kedua itu ada batu empedu. Gejala batu empedu berkembang mirip dengan gangguan pencernaan dan nyeri pada bagian ulu hati, seperti mulas, refluks, asam, dan kram. Kemudian bagian ulu hati juga terasa seperti diremas dan panas, terbakar
sampai ke dada atau heartburn. Selanjutnya, memilih makanan yang baik untuk empedu, membatasi jenis makanan tertentu, menjaga berat badan ideal, dan rutin berolahraga adalah cara-cara untuk mencegah dari batu empedu. Peta konsep mekanisme pencernaan pada makanan, yaitu mekanisme pencernaan makanan bergizi dengan cara makanan bergizi, menu seimbang seperti nasi, sayur, lauk, buah, susu, dan nilai gizi dan kriteria makanan bermutu. Terus yang selanjutnya adalah zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, asam jenuh, asam tak jenuh, ada vitamin dan mineral, air, zat makanan, dan kebutuhan energi dan jumlah makanan, BMR dan RME. Kemudian sistem pencernaan makanan pada manusia yaitu terdiri atas alat pencernaan makanan seperti saluran pencernaan yaitu rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus dan usus besar. Kemudian yang terakhir adalah anus. Ada kelenjar pencernaan, ada juga kelainan pada sistem pencernaan manusia dan malasborsi, malanutrisi, dan keracunan makanan, sembelit, dan lain-lain. Teknologi yang berhubungan dengan kelainan sistem pencernaan makanan yaitu stomach tube, rectal tube, feeding tube, colostrope, dan lain-lain. Sistem pencernaan makanan pada tubuh manusia yaitu ada alat pencernaan makanan cavum oris atau rongga mulut yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, gigi geraham muka, dan gigi geraham belakang. Yaitu ada lambung terdiri dari 4 ruang, rumen, retikulum, omasum, dan abomasum, usus halus dan usus besar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.